Pemirsa, Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 725 WRG berhasil mengamankan 5.715 batang ganja dengan kualitas super milik OPM di distrik Kurima, Kabupaten Yakohimo, Provinsi Papua Pegunungan. Barang tersebut diduga akan diperjualbelikan di seluruh wilayah Papua. Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 725 WRG di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 berhasil mengamankan 5.715 batang ganja kualitas super milik OPM dari dua lokasi ladang ganja yang berada di distrik Kurima, Kabupaten Yakohimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kuat dugaan barang haram tersebut diperjualbelikan OPM dalam euforia nobar Piala Dunia 2026 di seluruh wilayah Papua, khususnya dalam laga final yang akan berlangsung Senin dini hari nanti. Pengungkapan merupakan hasil penyidikan yang dilakukan secara bertahap melalui pengumpulan informasi di lapangan. Didapatkannya 5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kita dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu, OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja ini dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya. Letjen TNI Luki Avianto menegaskan, TNI akan terus bersinergi dengan sejumlah pihak untuk mencegah peredaran narkoba di Papua. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Takalar, Sulawesi Selatan terkena busur panah di pahanya usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Polisi kini selidiki identitas belasan pelaku penyerangan di sekolah korban. Unit Reskrim Polsek Bungoro dan Polres Pangkep berhasil mengungkap kasus pencurian kabel power tembaga milik PT Semen Tonasa. 3 pelaku yang ditangkap merupakan oknum petugas keamanan perusahaan. Para pelaku memanfaatkan status mereka sebagai satpam untuk masuk ke area gudang penyimpanan kantong semen di Pelabuhan Biring Kasi. Para pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 16 kali sepanjang Maret hingga Agustus 2025. Total kabel yang dicuri mencapai 2.000 meter dengan kerugian perusahaan ditaksir mencapai 994 juta rupiah. Meski nilai kabel hampir 1 miliar rupiah, para pelaku hanya menjual tembaga hasil curian sekitar 90 juta rupiah. Uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online. Adapun modus ketiga pelaku ini yaitu dengan cara pada saat dinas malam di Pelabuhan Biring Kasi sekitar pukul 3 dini hari melakukan aksinya dengan cara memotong kabel tembaga menggunakan gergaji besi. Setiap potongan-potongannya dibawa keluar, kemudian disimpan di rumah kosong. Di rumah kosong itulah mereka mengupas kabel itu, dan kemudian tembaganya dijual di pembeli besi 2 di Kristen. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi merupakan informasi mengenai satpam yang mencuri kabel. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, hendak mengamankan pencuri sepeda motor. Anggota Polsek Cibung Bulang Bogor menjadi korban salah sasaran amukan massa. Akibatnya korban alami luka di kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bribka Hikmah Hidayatullah dikeroyok massa saat hendak mengamankan seorang pencuri motor di Desa Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Anggota Polsek Cibung Bulan ini dipukul menggunakan bata hebel oleh sejumlah orang di bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Luwiliang, Bogor. Korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Picung, tidak tahu desa apa ya. Kami mengamankan keadaannya maghrib dan hujan lebat. Tiba-tiba ada warga yang Keluarga
Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Hikmah bisa segera ditangkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata mengguncang kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dalam hitungan detik pelaku pecahkan kaca etalase toko emas dan menggondol sejumlah perhiasan. Ini dia bang, aku pakai helm bang, Hondanya nggak nampak ya. CCTV merekam aksi perampokan di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam toko sambil membawa senjata laras panjang. Pelaku sempat menyerahkan sebuah tas kepada penjaga toko. Pelaku yang tak sadar tiba-tiba memecahkan etalase kaca menggunakan senjata yang dibawanya. Dalam rekaman, pelaku juga terlihat melepaskan tembakan ke arah etalase sebelum mengambil sejumlah perhiasan emas dan melarikan diri. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Itu berapa orang pelakunya? Tinggal dia satu Ya, bawa senjata ya? ya. Oke, informasi udah ketangkap bang ya? Udah ketangkap lagi di Polres sekarang ya? Terkait insiden ini, Polda Aceh menyatakan pelaku telah ditangkap dan senjata yang digunakan telah disita. Terduga merupakan anggota Polri dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Idar Ivan, iNews melaporkan. Roy Suryo kembali laporkan ke polisi atas dugaan kasus pencemaran nama baik terkait gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. iNews Malam segera kembali. Anda masih di iNews Malam, pemirsa. Tidak seperti rekannya Don Rito setelah menjadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana mendesak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibuih di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Ardiansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Nah, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Ardiansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, terungkap uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah adalah milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas sebanyak tersebut hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan. Bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, setelah pra-peradilan pertama permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian, kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah
di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini hakim tunggal, Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya, ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Merasa kehormatannya diserang, organisasi pendukung Wapres Gibran-Gibranisti laporkan Roy Suryo ke polisi. Tidak mau kalah, merasa ijazah dokter diragukan, Roy akan lapor balik pendukung Gibran. Setelah mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu hingga menyeretnya ke meja hijau, kini Roy kembali harus berhadapan dengan hukum untuk kasus yang berbeda. Mantan Menpora itu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pelapornya tidak jauh-jauh dari lingkaran keluarga Solo, yakni Taufik Bilfaqih yang tak lain Ketua Umum Gibranisti. Kasus bermula saat pendukung anak Jokowi itu melakukan penelusuran terkait status kemahasiswaan Roy Suryo, termasuk keaslian ijazah S3-nya. Bahkan muncul dugaan jika gelar Dr. Roy Suryo palsu. Merasa disudutkan, Roy menyerang balik Taufik. Dalam sebuah acara, Taufik menyebut jika Roy Suryo sudah menyerang kehormatan dan menghina dirinya. Tak ayal, Taufik meradang dan melaporkan Roy ke polisi. Di saat yang bersamaan, Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah? Khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh lulus. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Tidak hanya omon-omon, tersangka fitnah ijazah Jokowi itu bahkan memamerkan ijazah doktor yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Tidak hanya menunjukkan ijazah S3-nya, Roy juga berencana akan melaporkan balik Taufik ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Indonesia antusias menyambut final Piala Dunia 2026. Sejumlah tempat adakan nonton bareng. Selengkapnya usai jeda hanya di iNews.